Hai Smart Viewers, Anda menyaksikan program Sosok, sebuah program yang informatif, inspiratif, dan juga memotivasi Anda berdasarkan sosok individu kita pada hari ini yang tentunya dapat menggali ruang ide secara maksimal berdasarkan sosok individu kita pada hari ini. Ya Smart Viewers, profil narasumber kita pada hari ini atau sosok kita pada hari ini adalah seorang wanita yang awalnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjadi seorang penyiar radio. Tapi sekarang dia menjadi seorang presenter ternama di Indonesia. Siapa dia? Berikut kita simak profil narasumber kita pada hari ini. Ivi Batuta lahir di Jakarta 31 Oktober 1977. Ivi Batuta yang berdarah Minangkabau mengawali karirnya di dunia entertainment dengan menjadi penyiar di Radio Indika Jakarta. Seiring berjalannya waktu, Ivi yang mirip dengan rekan seprofesinya Becky Tumewu ini memulai merambah ke dunia presenter dan seni peran. Berbekal pengalaman sebagai penyiar radio, membuat Ivi berani menjajal kemampuannya sebagai presenter. Mulai acara-acara off-air hingga on-air di televisi. Semua ini Ivi lakoni dengan berbekal kepercayaan diri yang besar. Tidak hanya dunia cuap-cuap yang ia lakoni, namun juga merambah dunia seni peran. Sempat tampil di film Miracle Menantang Maut di tahun 2007, ia mendapatkan kesempatan untuk tampil di film horor Lantai 13. Dengan segudang pengalaman di dunia presenter tidak membuat Ivi yang pernah menjadi rocker semasa kuliah ini menjadi lupa diri. Malah ia tidak pelit berbagi ilmunya dengan menjadi guru di beberapa pelatihan mengenai bidang komunikasi. Ya pemirsa, itulah cuplikan mengenai profil sosok narasumber kita pada hari ini. Dan kita akan langsung berbincang-bincang dengan seorang Ivi Batuta. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Sosok. Oke Smart Viewers, thank you masih bersama saya Tisa Prandawa dan tentunya masih dalam program Sosok. Dan seperti yang tadi saya sudah janjikan, kita akan berbincang-bincang dengan sosok kita pada siang hari ini, yaitu Ivi Batuta. Halo, apa kabar? Kabar baik. Oke. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa ini nih? Baik juga tentunya. Iya. Alhamdulillah ya kalau baik juga. Sibuk apa ya? Sibuk dengan aktivitas dan kegiatan sebagai seorang ibu. Jadi mengantar anak dan lain sebagainya. Kemudian juga bukan cuma mengantar anak sih ya, kalau jadi ibu ya, membesarkan mereka, mengurus rumah tangga. Saya juga masih siaran radio di 90.4 Cosmopolitan FM. Saya juga masih punya satu program TV. Kemudian saya juga ceritanya masih aktif di dunia mengajar. Dan yang pasti masih nge-MC. Itu sih pekerjaan utama. Oke. Dan awal karirnya dari dunia penyiar radio, betul? Atau ada lagi selain itu? Sebenarnya kalau secara karir iya dari radio, tetapi kalau dari sisi pertama kali menghasilkan uang, kemudian bisa jajan pakai uang pribadi, terus biaya kuliah, semuanya itu didapat dari pekerjaan saya sebagai seorang penyanyi dan penari. Gitu. Dari penyanyi dan menari, itu emang dari awal hobi? Oh, atau emang dari awal udah diarahkan ke situ sama orang tua? Enggak, dari kecil. Jadi bakat pertama yang mungkin saja tidak tidak orang ketahui dari saya adalah saya itu tuh menari dan menyanyi gitu. Jadi kecil tuh seneng banget ikutan lomba nyanyi, lomba nari. Tapi bukan di skala gede ya kayak sekarang ini kan ada misalnya apa sih idola pencarian ajang musik gitu ya. Gitu. Enggak. Jadi saya lebih kepada anak-anak yang di sekitar komplek, di kampung, sekitarnya dan lain. Lalu, ya sekitar-sekitar itu. Lalu bagaimana sih awalnya bisa terjun ke dunia radio? Terjun di dunia radio tuh justru karena gini loh, karena saya tuh di kampus dulu kan di UI gitu, kan suka ada kayak acara pentas seni lah ya di kampus tuh namanya gelar sastra raya atau pentas seni antar bangsa atau IISIP mengadakan charity night dan lain sebagainya. Nah,
pernah dalam satu kesempatan saya disuruh nge-MC gratisan lah anak kuliahan gitu. Nah, waktu nge-MC gratisan itu saya dipasangkan dengan seorang penyiar radio. Nah, penyiar radio itu melihat kan kita di tandem tuh ya. Ih, kamu tuh anak kuliahan ternyata kayaknya bisa nge-MC ya gitu. Mungkin bisa siaran radio kali gitu. Coba deh ngelamar ke radio gitu. Terus saya coba ngelamar ke radio, ternyata diterima. Walaupun baru diterima radionya udah tutup, jadi belum sempat siaran. Udah woro-woro ke orang-orang bahwa saya penyiar radio, tapi nggak sempat siaran radio kan malu ya gitu. Cuma memang takdir saya ada di situ. Jadi orang yang merekrut saya sebagai penyiar radio yang adalah program directornya atau station manager ya waktu itu. Station manager radio itu yang radionya sudah tutup, dia ternyata dipanggil untuk bertugas di radio lain. Maksudnya ada radio baru lah, baru buka. Terus dia ingat kepada saya nih, ada nih penyiar yang belum sempat siaran gitu. Udah direkrut tapi belum sempat siaran. Akhirnya ya udah, itulah yang membawa takdir saya menjadi seorang penyiar radio. Dari penyiar radio terus tiba-tiba karena saya siaran radio mungkin orang ngedenger gitu. Oh, nih siarannya Ivi nih menarik nih gitu. Ah, saya coba deh jadiin dia MC di produk saya gitu. Jadi rupanya ada satu brand gitu, brand kosmetik minta untuk jadi MC, jadi MC. Nah, waktu saya nge-MC gitu di mall-mall gitu, di pinggir jalan kali di halaman ruang terbuka dan lain sebagainya gitu. Terus tiba-tiba saya jadi akhirnya apa namanya nge-MC gitu. Diminta untuk jadi bawa TV, acara TV gitu. Jadi sebenarnya semuanya serba kebetulan. Jadi nge-flow aja jalannya ya? Iya, nge-flow aja. Oke, tapi waktu itu ketika menjadi seorang penyiar radio itu perasaannya seperti apa sih? Emang seneng aja gitu? Emang seneng ngomong dari kecil? Saya senengnya sih nari ya, saya senengnya nari dan bernyanyi gitu. Ngomong tuh bukan sesuatu yang sangat saya kuasai gitu. Saya tuh seingat saya tumbuh menjadi anak remaja yang juga tidak terlalu percaya diri gitu. Cuman kalau disuruh ngomong ya diusah-usahain aja gitu. Jadi nggak yang kepedean ngomong banget gitu, nggak yang kayaknya kenes gitu yang semuanya diomongin, yang bawel cerewet, nggak juga gitu. Cuman saya kecilnya itu nggak punya kepintaran lain rasa-rasanya. Maksudnya saya tidak berprestasi di dunia akademik yang bagaimana gitu, tidak matematikanya nggak brilian atau bahasa Inggrisnya juga nggak yang bagaimana gitu. Jadi kebisaannya cuma menyanyi menari terus sama lomba baca puisi sedikit gitu. Jadi ya udah itu aja lah yang diusahain gitu loh. Jadi cara satu-satunya untuk membuat saya percaya diri ya melakukan hal-hal yang saya bisa gitu. Ya bisanya kan kalau orang nggak punya modal kepintaran apa-apa kan ya paling ngomong apalah gitu, misalnya halo apa-apa. Jadi ya udah itu aja gitu. Cuman ternyata kemauan saya untuk lebih percaya diri itu rasa-rasanya membuahkan hasil gitu. Jadi dari nggak percaya diri terus diusah-usahain gitu untuk pede, ternyata jadi pede beneran. Oke, jadi sekarang udah lebih percaya diri banget ya? Insya Allah gitu. Tapi saya rasa sih kepercayaan diri adalah sesuatu hal yang harus selalu diusahakan setiap hari. Kita nggak punya lah level kepercayaan diri misalnya udah sampai ke 95 atau 95 terus gitu, enggak lah. Pasti ada turun naiknya. Gitu. Oke. Nah, pernah nggak sih ngerasa maksudnya ketika menapaki awal karir menjadi seorang penyiar radio atau menjadi seorang presenter waktu pertama kalinya, itu ada nggak sih ngerasa ada orang yang nggak suka sama kita atau ngerasa jenuh nggak sih dengan pekerjaan ini? Oh pasti. Ada orang-orang yang kayaknya ingin menjegal kita atau ada orang yang tidak suka dengan keberhasilan kita, itu pasti. Kalau zaman sekarang anak sekarang tuh yang dekat dengan dunia sosial media bilangnya haters ya. Gitu. Itu mah ada aja. Itu selama bumi berputar selalu ada orang yang suka atau tidak suka terhadap kita. Tapi saya sampai pada suatu kesadaran bahwa siapapun kita, mau kita cantik, mau kita nggak cantik, ya, mau kita kaya, kita nggak kaya, pasti ada aja yang nggak suka. Jadi rugi banget kalau kita jelek, terus kita mikirin omongannya haters gitu, ya kan? Soalnya orang cakep aja gitu, banyak hatersnya, ada aja gitu. Jadi nggak usah dipikirin yang kayak gitu. Ada sih pasti hal itu tuh mengganggu kestabilan hidup kita tuh ada ya. Orang-orang sebaya kita yang tiba-tiba tadinya deket terus tiba-tiba memilih untuk menjauhi kita karena tidak suka dengan kita tuh ada aja. Tapi dua hal yang perlu diingat, bahwa pertama kalau ada orang seperti itu berarti dia mencoba menutupi kekurangannya dia, atau kedua dia itu sebetulnya mencoba menutupi kekurangan berarti kan dia insecure. Dan yang kedua berarti orang seperti itu sebetulnya adalah orang yang tidak suka dengan maksudnya bukan tidak suka apa, mereka tidak bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan. Ya udah itu aja, jadi kan sebenarnya simple aja. Oke. Nah, pernah nggak sih ngerasa jenuh dengan pekerjaannya Ivi sekarang?
Pernah tapi jarang. Pernah tapi jarang. Jadi kenapa jarang? Karena saya hidup kalau ya itulah pakar-pakar karir gitu atau career coach gitu tuh selalu mengatakan bahwa bekerjalah berdasarkan passion gitu. Nah saya rasa ini adalah passion saya gitu. Saya rasa ini adalah suatu hal yang saya suka. Ditanya dari kecil suka nggak? Enggak gitu. Kok bisa suka? Ya Witing Trisno Jalaran Toko Kulino. Pertamanya mungkin gak suka-suka banget, setelah disuka-sukain jadi suka beneran gitu kan. Ada aja tuh hubungan aja bisa kayak begitu kan. Tadinya gak naksir-naksir banget tapi karena dijalanin gitu. Karena kebiasaan bersama jadinya akhirnya naksir gitu kan. Ya jadi saya rasa mungkin rahasia terbesar dalam hidup untuk membuat kita sukses adalah dengan banyak sekali bersyukur dan menjalani sebaik-baiknya apa yang sudah dikasih kepada kita gitu. Dengan sedikit komplain. Komplain boleh, tapi jangan banyak-banyak lah porsinya. Oke. Nah, siapa sih orang di balik Ify Batuta ini yang mendukung awal dari karirnya seorang Ify ini? Banyak ya, banyak sekali gitu. Saya rasa orang-orang terdekat saya seperti keluarga gitu, orang tua, dan juga keluarga besar. Terus sudah gitu juga sekarang ini adalah suami saya, itu adalah orang-orang yang selalu percaya pada kemampuan saya. Tadi kan saya sudah katakan bahwa yang namanya kepercayaan diri kita itu biasanya fluktuatif ya, seperti nilai tukar rupiah. Jadi hari ini bisa jadi sangat tinggi, besok bisa anjlok, iya gitu. Nah harus ada support system yang baik, yang mana orang-orang ini selalu percaya pada kemampuan diri kita. Jadi dia selalu bilang, lo bisa kok gitu. Ketika kita udah gak percaya pada diri sendiri dengan kemampuan kita, dia akan selalu bilang, lo bisa kok gitu, kamu bisa kok gitu. Dan orang-orang itu biasanya adalah orang-orang terdekat kita, keluarga, suami gitu, kakak adik kita gitu. Dan sahabat-sahabat gitu. Jadi kalau ditanya siapa, saya nggak bisa bilang siapa, cuman dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Karena sosok-sosok itu banyak. Semua orang-orang dekat yang berada di sekeliling saya adalah orang-orang yang berjasa membentuk saya seperti ini. Nah, untuk awal karirnya, pernah nggak sih ngerasa, pernah jatuh nggak sih dalam karirnya ini gitu? Jatuh tuh apa ya, misalnya kegagalan dalam karirnya seorang Ify ini? Pasti pernah lah gitu. Titik gagalnya itu sampai mana sih gitu? Misalnya kita salah sebut brand, itu kan udah pasti di blacklist ya nggak sih? Atau kita salah sebut nama pimpinan sebagai seorang MC ya udah pasti di blacklist. Atau misalnya kita salah jadwal, yang mesti jadwal hari ini ada kerjaan ternyata saya lupa masukin tanggal, akhirnya kita jadi di blacklist. Pernah ada kayak gitu-gitu tuh pernah lah gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu, maksudnya saya belajar. Jadi saya mengerti sekali bahwa setiap kali saya melakukan kesalahan sudah barang tentu ada hal yang perlu diperbaiki gitu. Dan saya berusaha keras untuk memperbaiki itu. Jadinya ya saya nggak mungkin bisa bertahan sebegini lama di dalam dunia ini gitu. Saya mulai siaran radio dari tahun 98 gitu kan. Kemudian saya bersaing dengan anak-anak muda, dengan kamu gitu kan. Dengan presenter-presenternya Binus TV yang kece-kece, anak-anak muda. Yang nggak mungkin lah saya masih ada di sini kalau saya tidak mengasah diri, kemampuan gitu. Jadi saya rasa setiap kegagalan itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Jadi saya perbaiki lagi. Jadi orang yang tadinya kapok nggak jadi kapok gitu loh. Ngerti kan, tadi kan saya bilang kalau saya melakukan kesalahan ini di blacklist atau misalnya orangnya jadi kesal gitu. Tapi begitu saya membuktikan diri bahwa ya itu kesalahan, saya minta maaf banget. Nggak suka ya udah nggak apa-apa. Tapi mungkin lihat lagi deh gitu. Saya masih bisa kok memperbaiki diri. Jadi begitu dapat kesempatan lagi, ternyata ya alhamdulillah sih gitu. Ya alhamdulillah ternyata berjalan demikian baik gitu. Tapi kalau menurut seorang Ify ini, kegagalan itu seperti apa sih? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah pesan berikut ini, tetap di Sosok. Ya, Smart Viewers, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Sosok, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita nih. Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Pertanyaan saya yang tadi belum dijawab adalah bagaimana seorang Ify Batuta ini melihat sebuah kegagalan?
Kegagalan pasti, keberhasilan yang mesti diusahain. Jadi buat saya yang namanya kegagalan itu pasti hadir dalam hidup lu, gitu ya. Ibaratnya lu semua bisa gagal, pasti gagal. Nggak ada orang yang ceprot lahir terus semuanya hanya sukses dalam kehidupannya dia. Gitu. Itu mah nggak mungkin, mustahil. Nabi aja gagal gitu kan. Jadi buat saya kegagalan tuh pasti. Keberhasilan aja yang mesti diusahain, udah itu doang, beres. Oke. Tapi ketika mengalami sebuah kegagalan, ada orang yang benar-benar di belakang seorang Ivy ini yang benar-benar ngebangkitin untuk yang ayo semangat lagi dong gitu. Ada nggak? Atau perlu nggak sih orang-orang yang seperti itu? Oh iya perlu. Tadi yang saya sudah bilang itu adalah keluarga, teman-teman terdekat saya gitu. Jadinya perlu sekali buat kita tuh pilih teman gitu. Pilih teman yang apa? Pilih teman yang positif-positif aja deh. Pilih teman yang baik-baik aja gitu. Maksudnya berteman sama orang bandel boleh gitu supaya kita bisa tahu dunia itu boleh. Tapi mungkin ada masa expirednya kali ya gitu. Nah kalau yang baik-baik ini jangan ada expirednya aja gitu. Itu aja deh. Tapi gini, ngejalanin menjadi seorang entertainer, ya kan, menjadi seorang penyiar radio, menjadi seorang presenter, ada nggak sih hal-hal yang nggak mengenakan pernah dialami seorang Ivy Batuta ini? Iya banyak, seperti misalnya kayak yang nggak mengenakannya apa ya? Saya sampai detik ini nggak punya loh prestasi yang sangat besar gitu, misalnya kayak penyiar terpuji gitu, atau misalnya presenter terpintar 2016 gitu, atau misalnya tercetar, terheboh, terfavorit gitu. Nggak adalah piala yang kalau misalnya di Hollywood sana kan memenangkan piala Oscar, iya, piala Cannes Studio apa, Cannes Film Festival gitu kan, Cannes Film Festival apa gitu kan, nggak ada. Ya udahlah, nggak enaknya tuh kayaknya kok saya average banget gitu, biasa-biasa aja ya, nggak ada yang ngejedar banget gitu. Kadang-kadang saya juga bertanya-tanya gitu, cuman ya nggak tahu ya, emang nggak ada aja kali, kayaknya begini-begini aja gitu. Ya saya nggak tahu deh, berprestasinya mungkin ya dengan saya bertahan di dalam dunia ini, dunia entertainment gitu. Ya udah, berarti itu mungkin prestasi kan juga kali ya gitu. Terus yang nggak enaknya lagi adalah apa ya? Ya misalnya kayak kalau saya udah melakukan kesalahan, tapi sekarang ini sih lagi alhamdulillah lagi baik-baik aja gitu. Cuman nggak enaknya tuh adalah ya maintaining itu lebih ribet. Ya kan? Coba kamu pertama kali nih jadi presenter di Binus TV kan kayaknya lebih mudah mencapainya daripada mempertahankannya gitu, atau bahkan untuk naik kelasnya gitu. Dari seorang presenter Binus TV mau kemana lagi nih abis ini gitu kan, apakah mau jadi pembawa acara The Voice di Inggris gitu kan, kayak gitu kan. Eksistensi, mempertahankan eksistensi itu yang paling nggak enak sih sebetulnya. Nah tapi ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dialami untuk menapaki menjadi seorang presenter ini? Ada. Banyak banget. Ya kayak misalnya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kemudian membuat kita lebih kreatif gitu. Terus bagaimana caranya untuk lebih bisa mengasah otak. Itu sulit loh. Itu nggak gampang loh gitu. Terus bagaimana memaintain hubungan dengan orang lain, hubungan dengan klien gitu, itu perlu seni berhubungan dengan orang lain gitu. Tapi ada perbedaan gak sih sosok seorang Ivy Batuta ini dari dulu yang sebelum menjadi seorang entertainer, setelah sekarang menjadi seorang entertainer? Ada perbedaan gak sih yang dirasakan oleh Ivy Batuta ini? Ya saya tuh jadi lebih percaya diri sih, sudah barang tentu. Karena apa? Karena ternyata dunia ini memberikan saya pengakuan gitu. Pengakuannya apa? Pengakuannya ya banyak lah gitu, kayak misalnya pekerjaan yang selalu ada gitu kan, itu satu. Terus sudah gitu ya saya rasa berbedanya tuh adalah, selain saya percaya diri tuh berbedanya adalah saya tuh jadi sangat independen, jadi sangat jadi mandiri, independen mandiri. Terus kemudian saya yang tadinya datang dari keluarga yang biasa-biasa saja ternyata bisa hidup cukup layak gitu. Jadi secara materi dunia ini
bisa gitu membuat saya hidup. Saya tidak pernah kerja kantoran seumur hidup saya gitu. Jadi dari muda, dari anak-anak kuliahan gitu ya, seperti kamu dan juga para camera person yang ada di sini gitu. Jadi walaupun gak kerja kantoran, hidup tuh buktinya gitu. Jadi ya ternyata dunia ini menghidupi saya itu aja. Tapi pernah ngerasa minder gak sih? Mindernya? Mindernya misalnya gini, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih senior dari kita, atau mungkin karena material kita berbeda dengan yang lain gitu, pernah nggak sih ngerasa minder seperti itu? Oh ada. Kadang-kadang apalagi dengan dunia sosial media yang jahat ini gitu kan ya. Sosial media tuh cukup jahat loh kalau menurut saya gitu. Cukup jahat gitu. Kenapa? Pengaruh negatifnya cukup terasa gitu. Melihat orang liburan begini, kok dia bisa ya liburan di sini, aku liburannya cuma di halaman rumah depan doang gitu. Ya adalah kayak begitu. Penyakit hati itu selalu hadir. Ya sama kayak flu. Penyakit hati itu sama seperti flu. Lagi musim hujan dia datang, kadang-kadang terlalu panas juga dia datang penyakit. Ya penyakit hati juga gitu. Ya ada orang yang lagi sukses kita jadi ikut iri gitu. Cuman bentengnya tuh di kita. Kita mau ngikutin setan apa kita mau ngikutin yang baik-baik, udah itu aja gitu. Tapi kalau ditanya apakah saya bersih dari penyakit hati, enggak lah, saya gitu. Besok ini juga bisa jadi saya ngelihat Instagramnya siapa gitu, bahkan teman sendiri, oh ya kok dia bisa ya begini. Timbul rasa iri gitu. Cuman ya seberapa lama itu bertahan. Itu aja. Kalau terlalu lama ya berarti kita udah nggak minum obat gitu aja deh tuh ya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu itu penyakit hati, caranya bagaimana? Ya udah, kita kan tahu setiap penyakit. Kalau penyakit fisik kita bisa obatin dengan obat beneran. Kalau penyakit hati, ya entah kita berdoa, entah kita ketemu teman-teman yang positif, itu gitu aja. Pencapaian tertinggi dari seorang Ify Batuta ini apa? Nah, buat saya pencapaian saya tertinggi adalah rumah tangga saya. Gitu. Kenapa? Karena menikah tuh nggak gampang. Oke. Ya, ketemu jodoh tuh nggak gampang. Ya, ada orang yang kawin terus perkawinannya nggak berhasil. Nah, sekarang ini buat saya karena sulit banget ya, sama seperti sulitnya mempertahankan karir ya, mempertahankan rumah tangga itu jauh lagi lebih sulit dari pertahankan karir. Ini buat saya ya, jadi sangat subjektif sekali loh gitu ya, sangat subjektif. Kenapa sulit? Karena bayangkan dua orang berbeda setiap hari ketemu satu tempat tidur, satu kamar gitu kan ya. Sama temen aja bisa ribut, apalagi sama pasangan. Tiba-tiba hadir nih anak-anak. Udahlah yang ini sio macan, yang ini sio kelinci, yang ini sio kerbau. Kenapa saya ngomongin sio? Karena ya ibarat kata gitu udah beda banget. Yang satu bintangnya Scorpio, yang satu bintangnya Libra, yang satu lagi bintangnya tuh Aquarius. Ribet. Jadi dari berbagai karakter gitu ya. Iya. Tapi ketemunya tiap hari. Oke. Ya kan? Jadi lu demen kagak demen, lu adepin itu. Nah, jadi itu adalah kalau kita masih bisa bertahan, berarti pencapaian ini. Oke. Kalau disuruh milih, lebih baik menjadi ibu rumah tangga atau menjadi seorang entertainer seperti saat ini. Kalau disuruh milih nih? Kalau disuruh memilih, nggak boleh nggak ada pilihan. Nggak boleh nggak, harus pilih antara itu. Kira-kira jadi ibu rumah tangga atau jadi entertainer nih? Mungkin ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga? Iya. Kenapa lebih milih ibu rumah tangga? Ya soalnya saya udah punya anak udah ya. Punya anak juga ya? Kecuali kalau misalnya saya nggak punya anak, punya anak gitu kan ya. Mungkin saya milih jadi entertainer. Ngerti? Misalnya saya nikah gitu ya, saya nggak punya anak. Jadi ibu rumah tangga lu di rumah aja, nggak boleh ngapa-ngapain, lu ngurusin gue, kata suami saya. Hei, nggak, mendingan gue kerja keluar gitu. Tapi karena saya punya anak, ada pilihan itu misalnya entah terjadi sesuatu kan, jadi ibu rumah tangga. Oke, tapi ada kepikiran lain gak sih untuk, gue mau jadi entertainer di bidang yang lain deh, atau gue mau jadi entrepreneur deh gitu. Ada gak sih pikiran-pikiran seperti itu? Selalu ada. Selalu ada. Kebetulan saya orangnya tuh tidak suka dengan stagnasi gitu, jadi stagnan gitu, atau hanya berada di satu titik, itu saya bukan saya gitu. Jadi selalu ada dunia baru yang ingin saya cicipi, walaupun saya juga bukan orang yang sangat risk taker juga gitu. Jadi biasanya saya melangkah terus pasti ada nih kakinya di sebelah gitu, angkatnya pelan-pelan gitu. Jadi kadang kan ada orang yang loncat gitu. Nah saya tuh bukan tipikal orang yang
loncat cut gitu langsung pindah suasana baru gitu, enggak. Saya tuh biasanya ngelangkah dulu terus kakinya yang satu ketinggalan baru diangkat pelan-pelan kayak gitu. Cuman saya nggak risk taker tapi saya mau mencoba gitu. Bukan dunia yang sangat beda 180 derajat tapi dunia yang cukup baru aja gitu menurut saya. Tapi ada dunia yang baru yang saat ini lagi dijalankan. Ya usaha-usaha deh kan kayak gini ya, misalnya saya kan bikin manajemen MC manajemen gitu, saya bikin MC manajemen terus saya mengelola ya MC manajemen itu kan sebetulnya kalau dipikir-pikir kan dunia bisnis juga gitu ya. Jadi tapi kan sebenarnya dunia bisnis yang berkaitan dengan saya gitu, maksudnya saya MC terus saya ngelola MC lain gitu, tapi kan itu bisnis gitu. Berarti kan ada strategi bisnisnya lain lagi dong. Ada memanagenya gitu ya? Iya. Itu dunia baru yang baru dijalankan saat ini berarti. Nah, ada pesan-pesan gak sih buat smart viewers gitu yang ingin menjadi seorang presenter atau menjadi seorang entertainer gitu, yang masih takut untuk mencoba gitu? Ada gak sih pesan-pesan, boleh dikasih tahu pesan-pesannya? Smart viewers, setiap dari kita punya kekurangan, punya kelebihan. Setiap dari kita ada yang berhasil, ada yang sukses gitu. Setiap dari kita ada yang cakep, ada yang enggak. Setiap dari kita ada yang kaya, ada yang miskin gitu ibarat katanya gitu ya. Tapi kalau kita hanya fokus pada yang kurang, percaya deh, keberhasilan malah makin jauh dari kita, ya. Tapi kalau kita fokus pada kelebihan kita, walaupun sedikit, kita masih ngeliatnya masih sedikit ya, kita masih ngeliatnya sedikit. Aduh, apa sih gitu? Gue cuma bisa nguleknya sambal doang gitu. Tapi kalau kita bisa bikin sambal enak ya, compare to others, dari sambal itu aja, kita banyak lihat kan ada orang yang sukses bikin bisnis sambal gitu. Jadi ya dikit aja dari kita hargai dulu kelebihan kita yang menurut kita masih sedikit itu. Kita hargai dan kita berkonsentrasi di situ. Maka kesuksesan akan mendekati kita. Gitu. Ketimbang kita berkonsentrasi dengan yang negatif atau berkonsentrasi dengan yang kita nggak punya, kesuksesan pasti jauh. Gitu. Jadi saya yakin kita adalah orang-orang yang ingin sukses, ingin berhasil dalam dunia apapun yang kita geluti. Mulailah dari keberhasilan atau hal-hal positif dari kita, ya, berkonsentrasi dengan itu. Terima kasih atas waktunya karena kita sudah 30 menit bersama-sama nih. Iya. Dan terima kasih untuk yang telah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Sama-sama. Pemirsa, demikianlah ngobrol-ngobrol singkat dengan seorang Evi Batuta. Akhir kata, saya Testa Prandawa. Sampai bertemu di episode sosok selanjutnya.